Secara garis besar, gue suka banget sama mic ini. Sampai beberapa video sebelumnya itu gue juga pakai mic ini untuk voice overnya. Nah, kalau misalnya kalian pengen tahu kenapa, yuk kita bahas. Oke, seperti yang gue sebutin di video Streamplify Mount Arm sebelumnya, kali ini gue juga bakal ngebahas Streamplify mic yang versi tripod. Ada juga sih sebenarnya yang versi Mount Arm, tapi gue dapat yang versi tripod. Nah, kali ini kita akan bahas yang ini. Ya, perbedaannya sih cuma tripod dan juga armnya itu doang sih, sisanya nggak ada bedanya. Dan ya, Streamplify mic ini juga dibawa resmi oleh DTG sebagai distributor resmi di Indonesia. Oke, untuk isinya kira-kira seperti ini. Kita dapetin buku panduannya, shock mount, mini tripod, kabel USB A to C, kabel USB C to C, strap kabel, pop filter, dan terakhir mic-nya. Agak unik ya, mic-nya itu ditaruh di paling bawah dan tertutup, padahal dia itu adalah main karakternya. Untuk bodinya sendiri ini plastik, tapi kerasa solid banget sampai gua kira ini tuh besi. Dan ya, nice banget lah. Untuk grill lubangnya ini baru bahannya besi. Kemudian ada logo Streamplify di bodinya dan di bagian atasnya. Dan ada juga RGB stripnya di bagian tengah mic-nya. Lalu ada gain control yang modelnya tuh Infinity yang bisa kita putar tanpa batas. Tapi menurut gua agak sulit ya kalau misalnya nggak dibatasin gini, jadinya kita nggak tahu seberapa besar lever gain yang sedang kita pakai. Dan harus cek-recheck dulu sebelum pakai. Lalu kalau misalnya diklik, dialnya ini tuh berfungsi sebagai mute button. Di bagian dial gainnya ini ada button untuk atur RGB-nya, dan ada beberapa warna yang bisa kita pakai serta bisa juga dimatiin RGB-nya. Namun ketika kita set ke warna tertentu, kemudian kita nyalakan ulang mic-nya, maka warna tersebut tuh akan kembali ke settingan default. Yang RGB-nya tuh warna-warni ya. Gue berharapnya settingan yang udah diatur itu bakalan disimpan ya settingannya walaupun mic-nya tuh udah mati. Biar kita tuh nggak capek-capek untuk ngeset lagi sesuai dengan keinginan kita. Mungkin bisa kali ya diterapin di next gen-nya. Ada juga LED indikator untuk mode podcast atau mode gaming, serta ada lubang jack 3,5 untuk monitoring suara, serta bisa juga sebagai playback audio tergantung mode apa yang sedang dipakai. Oke, jadi mic ini tuh punya dua mode yang sangat membantu dalam membuat konten yang sedang dibuat, yaitu mode podcast dan juga mode gaming yang akan kita bahas satu persatu. Kalau LED-nya ada di warna biru, berarti dia itu masuk ke mode podcast. Dan kalau misalnya kalian mau ganti ke mode gaming, tinggal tekan aja dial-nya ini selama beberapa detik sampai logonya berubah jadi warna hijau. Nah, itu artinya adalah mode gaming. Pada mode podcast, kita bisa dengerin suara kita sendiri plus playback dari PC-nya ini. Dan ini cocok banget buat kalian yang lagi buat konten video yang membutuhkan monitoring suara. Gue pun sering pakai mode ini ketika gue lagi record voice untuk video Kang Gadget. Dan sangat kepake banget. Kemudian ada mode gamingnya. Jadi pada mode gaming ini, kita tuh nggak bisa dengar suara kita dan hanya bisa mendengar suara playback dari PC. Tapi suara kita ketika kita ngomong juga akan tetap masuk. Dan pada mode ini, gue merasa ada noise reduction yang cukup kerasa. Jadi nih, pas banget buat kalian lagi main game, biar teman-teman kalian di Discord itu kedengaran suaranya lebih jelas. Dan emang masuk akal sih, kalau misalnya kita main game dan kita ngomong terus kita dengerin suara sendiri itu aneh gitu. Jadi, memang dibuat seperti ini mode gamingnya. Jadi, kita tidak mendengar suara kita, tapi suara kita tetap masuk ke dalam mic-nya. Ini nice banget lah. Kemudian mic ini menggunakan USB-C yang letaknya tuh di bawah mic-nya dan bisa langsung kalian konekin ke PC ataupun ke handphone kalian. Ada juga pop filternya yang bisa kalian pasangkan ke mic-nya dengan shock mount-nya. Cukup membantu untuk menghilangkan suara angin yang berlebih dari mulut. Nah, kemudian kalau misalnya kalian mau pasang mic-nya ini, kalian harus menggunakan shock mount-nya. Jadi nggak ada pilihan lain nih, karena di body mic-nya ini nggak ada lubang untuk mounting apa-apa. Jadi harus pakai shock mount-nya. Agak disayangkan sih, tapi selama shock mount-nya ada sih nggak masalah ya. Lagian juga kelihatannya kayak keren aja gitu kalau ada shock mount-nya, jadi nggak terlalu polos. Oke, untuk kualitas tripodnya ini tuh bukan kaleng-kaleng. Kokoh banget dan kerasa banget ini besinya, serta berat juga. Mantap lah ini untuk build quality-nya. Nah, suara yang kalian dengerin dari tadi ini adalah suara yang dihasilkan dari mic Streamplify ini. Dan menurut gue suka banget suara ini karena nggak banyak kekompres dan nggak banyak diubah-ubah gitu suaranya. Jadi nggak dikurangin, nggak dilebihin juga. Menurut gue nih suaranya udah mendekati suara gue aslinya. Dan ini gue pakai mode yang podcast. Oke, ini adalah suara kalau misalnya gue nggak ngomong. Kalian bisa dengerin nih noise-nya tuh seperti apa. Dan setelah ini gue akan coba ganti ke mode gamingnya ya. Sebentar.
Oke, dan ini adalah suara menggunakan mode gamingnya ya. Kalau misalnya kalian dengar di sini, seharusnya sih noise reduction-nya cukup berkurang, tapi suara gue juga kayak ada filternya gitu loh. Jadi biar noise-nya mungkin nggak kedengeran ya. Tapi kira-kira menurut kalian kayak gimana nih kalau mode gamingnya? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau misalnya untuk membuat konten yang kayak gini, konten video gini, gue saranin pakai mode yang biasa aja, mode yang podcast aja daripada yang mode gamingnya. Biar suaranya itu bisa lebih lebar lagi dan nggak banyak kekompres. Dan kalian tinggal edit sendiri aja dan sesuaikan dengan keinginan kalian. Gua ganti lagi ya ke mode podcast. Sip, ini udah masuk ke mode podcast lagi. Nah, menurut kalian nih, untuk yang mode podcast atau mode gaming, kira-kira gimana menurut kalian untuk hasil suaranya? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Gue pengen lihat pendapat kalian nih. Oh iya, untuk suaranya ini gua sesuaikan lagi ya, biar kedengeran lebih keras. Gua naikin volumenya aja tapi tidak gua edit macem-macem. Dan kira-kira seperti itulah suaranya. Secara spek, mic ini tuh cuma punya pattern cardioid aja untuk nangkap suara dari depan. Dan harusnya kalau misalnya gua ngomong dari kiri atau kanan, itu suaranya bakal beda ya. Contohnya kayak gini nih. Gua ngomong dari sebelah kanan. Gua ngomong sebelah kanan terus 1 2 3 Kemudian dari sebelah kiri, tes 1, 2, 3, halo, 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 halo. Dari belakang, halo, 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 halo. Ini dari depan. Nah, kira-kira kayak gitu. Jadi cardio itu ya suaranya dari depan. Dan menurut gue ini cukup bagus untuk ngefilter suara kiri kanannya. Jadi cukup kepotong gitu dan nice lah. Gue suka sama suaranya. Tapi walaupun cuma bisa nangkap suara dari cardioid doang, nggak dari yang semua itu, menurut gue sih ini udah cukup banget ya buat gue. Karena memang gue sering pakainya yang cardioid gitu, nggak pernah pakai yang melingkar itu apa sih namanya tuh, lupa gue. Ya pokoknya itu gue nggak pernah pakai itu. Jadi menurut gue nih it's so fine gitu. Ada motor tuh, kalau misalnya kalian denger tuh. Untuk harganya sendiri, gue lihat-lihat sih ini sekitar 700 ribuan ya, yang untuk yang tripod. Mungkin ada juga kali yang 600 ya, kalau nggak salah tadi kemarin gue lihat. Ya pokoknya harganya 600-700 ribuan. Nah kalau misalnya yang ARM itu kalau nggak salah sedikit lebih mahal, tapi masih nggak jauh beda dengan yang tripod. Jadi terserah kalian nih, preferensinya mau yang ada ARM-nya, langsung ada ARM-nya gini, atau pakai yang tripod gitu modelnya. Terus kemudian juga untuk kelengkapannya juga udah bagus banget ya menurut gue, cukup lengkap untuk harga segini. Yap, masuk ke kesimpulan. Setelah gue pakai mic ini selama beberapa minggu dan juga ngetes untuk buat video, gue bisa bilang kalau mic ini tuh bagus banget. Terutama di bagian suaranya, kemudian disusul juga dengan mode gaming dan juga mode podcastnya. Serta kualitas tripodnya yang keren juga bro. Untuk catatan-catatan yang sebelumnya gue sebutin itu sebenarnya nggak ngaruh banyak ya, nggak nyampe deal breaker. Cuma dia itu untuk ningkatin quality of life aja gitu ketika kalian pakai mic ini. Dan menurut gue bukan jadi deal breaker banget, karena secara bawaan pun ini udah bagus banget. Ya semoga di next gen-nya catatan-catatan kecil ini bisa di fix ya, jadi quality of life itu lebih enak lagi. Oke, itu aja review Streamplify mic selama beberapa minggu. Menurut kalian gimana tentang si mic ini? Coba tulis pengalaman kalian yang udah punya atau yang pengen nanya-nanya, silahkan tulis aja pendapat kalian di kolom komentar ya. Kalian pengen beli, linknya ada di kolom deskripsi, cek ya. Terakhir, thanks banget buat DTG Indo yang udah ngasih kesempatan gue untuk nyobain produk Streamplify. Ada Streamplify ARM dan juga Streamplify mic. Gue sangat excited banget untuk ngetes ini, sampai lama banget nih. Gue tungguin lagi ya untuk produk-produk keren lainnya. Oke, gue yang pamit dan bye.